Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Ciswardi MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Perkenalkan, nama saya Andini dengan ujung NIM 7010. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 2 mengenai reaksi gelap dan reaksi terang pada proses fotosintesis. Adapun anggota kelompok dari kelompok 2 yaitu ada Skepera Rismawati, ada saya sendiri Andini, yang ketiga ada Korintesa, ada Restu Nova Izati, Enggri Amanda Putri, Muzalifa, Femi Febrianti, Putri Anggraini, Jennifer Valentina, Sri Amna Dewi, dan Dini Oktalia Julius. Jadi latar belakang yaitu fotosintesis merupakan proses biokimia yang dilakukan oleh tumbuhan, alga, dan beberapa jenis bakteri untuk menghasilkan glukosa dan oksigen dari karbon dioksida dan air dengan bantuan energi cahaya matahari. Nah, proses ini terdiri dari dua tahapan utama, yaitu reaksi terang dan juga reaksi gelap. Reaksi terang yang terjadi di membran tilakoid kloroplas memerlukan cahaya matahari untuk menghasilkan ATP, NADPH, dan oksigen. Nah, sementara itu, reaksi gelap atau siklus Kelvin terjadi di stroma kloroplas dan tidak memerlukan cahaya matahari. Nah, reaksi gelap ini menggunakan ATP atau energi dan NADPH dari reaksi terang untuk mengubah karbon dioksida menjadi glukosa melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu fiksasi karbon, yang kedua reduksi, dan ketiga regenerasi. Nah, dengan demikian, reaksi gelap dan terang dapat bekerja sama untuk menghasilkan karbohidrat dan oksigen yang penting bagi kehidupan di bumi kita. Apa itu reaksi terang? Jadi, reaksi terang merupakan tahap pertama dalam fotosintesis yang terjadi di kloroplas tanaman. Nah, pada tahap ini, energi cahaya, terutama dari sinar matahari, diubah menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Nah, proses ini melibatkan pengangkatan elektron dari molekul air H2O yang menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan. Nah, reaksi terang ini terjadi di membran tilakoid dan bergantung pada cahaya. Hasil energi ini akan digunakan dalam reaksi gelap, yaitu siklus Kelvin, untuk mengubah karbon dioksida menjadi glukosa. Reaksi terang ini dapat dibagi menjadi dua tahapan utama, yaitu non-siklik dan siklik. Pada reaksi non-siklik, elektron ditangkap oleh fotosistem 2 dan disalurkan ke fotosistem 1. Nah, pada reaksi siklik, cahaya ditangkap oleh panjang gelombang 700, kemudian elektron diteruskan ke aseptor elektron dan kembali ke P700. Di mana tempat terjadinya reaksi terang? Jadi, untuk reaksi terang atau reaksi fotokimia ini merupakan bagian dari proses fotosintesis yang terjadi di dalam kloroplas pada membran tilakoid. Nah, dalam reaksi ini, cahaya matahari itu digunakan untuk memecah molekul air dan menghasilkan oksigen serta membentuk ATP dan NADPH yang akan digunakan dalam reaksi gelap siklus Kelvin. Mekanisme dari reaksi terang yang pertama yaitu penangkapan energi cahaya oleh kloroplas tepatnya di fotosistem dan kemudian terjadi fotolisis air atau pemecahan molekul air. Yang kedua, tenaga yang berasal dari cahaya matahari ini mengaktifkan elektron di klorofil sehingga elektron bergerak sepanjang rantai oksidasi yang terdapat di membran tilakoid. Nah, proses pemindahan ini memompa proton atau H+ melewati membran tilakoid. Selanjutnya, lintasan elektron berakhir di molekul NAD+, yang kemudian elektron berenergi tinggi tersebut diubah menjadi NADPH2. Sementara H+ atau proton berpindah dari lumen ke stroma melalui partikel CV1 dan kemudian terbentuklah ATP. Nah, pada pembentukan tenaga ATP ini dan NADPH di kloroplas terdapat dua jalur aliran elektron. Jalur-jalur tersebut merupakan jalur siklik dan non-siklik. Pada tumbuhan, jalur siklik ini berlangsung bersama-sama dengan jalur non-siklik. Aliran elektron siklik pada reaksi terang ditemukan pada organisme seperti bakteri, fotosintetik, ganggang, dan semua tumbuhan. Fotofosforilasi siklik dan non-siklik. Jadi, kita masuk ke pengertian fosforilasi dulu. Jadi, fosforilasi atau fosforilasi fotosintesis merupakan proses di mana ATP diproduksi selama reaksi fotosintesis yang bergantung pada cahaya.
Nah, kelompok fosfat ditambahkan ke ADP untuk membentuk ATP, memanfaatkan gaya motif proton yang dihasilkan selama rantai transportasi elektron siklik dan non-siklik ini dari fotosintesis. Siklik merupakan reaksi fosforilasi yang reaksinya itu hanya melibatkan suatu fotosistem, yaitu fotosistem 1 yang artinya fotosistem ini menghasilkan ATP fotosistem 1 atau fotosistem 1 PS1. Nah, inilah yang disebut fotosistem siklik. Sedangkan non-siklik, ini reaksi fotofosforilasi non-siklik, merupakan reaksi dua tahap yang melibatkan dua fotosistem klorofil yang berbeda, yaitu fotosistem 1 dan 2. Dalam fotofosforilasi non-siklik, pergerakan elektron dimulai di fotosistem 2, tetapi elektron tidak kembali lagi ke fotosistem 2. Selanjutnya yaitu proses fotofosforilasi siklik. Nah, fotofosforilasi siklik ini merupakan pergerakan elektron dimulai dari fotosistem 1 dan berakhir juga di fotosistem 1. Nah, perangkat fotosistem 1 ini spesial untuk menangkap foton dengan panjang gelombang 700 atau P700. Energi cahaya yang dihasilkan oleh matahari membuat elektron-elektron di panjang gelombang 700 ini tereksitasi atau menjadi aktif karena rangsangan dari luar dan keluar menuju akseptor elektron primer, kemudian menuju rantai transfer elektron. Pada panjang gelombang 700 mentransfer elektronnya ke akseptor elektron. Nah, ini akan mengalami defisiensi elektron dan tidak dapat melaksanakan fungsinya. Selama perpindahan elektron dari akseptor satu ke akseptor lain, selalu terjadi transformasi hidrogen bersama-sama elektron. Nah, rantai transport ini menghasilkan gaya penggerak proton yang memompa ion H+ melewati membran yang kemudian menghasilkan gradien konsentrasi yang dapat digunakan untuk menggerakkan sintase ATP selama chemiosmosis yang kemudian menghasilkan ATP. Nah, dari rantai transport, elektron kembali ke fotosistem 1 dengan kembalinya elektron ini, maka fotosistem 1 ini kembali melaksanakan fungsinya. Nah, fotofosforilasi siklik ini terjadi pada beberapa bakteri dan juga terjadi pada semua organisme fotoautotrof. Nah, kita lanjut ke proses fosforilasi non-siklik. Jadi, mula-mula molekul air ini diurai menjadi 2H+, plus 1, atau 2O2 plus 2E. Dua elektron ini, molekul air tersimpan di fotosistem 2. Sementara ion H+ ini akan digunakan pada reaksi yang lain, dan O2 ini akan dilepaskan ke udara bebas. Karena tersinari oleh cahaya matahari, dua elektron di P68 ini akan tereksitasi dan keluar menuju akseptor elektron primer karena tersinari cahaya matahari. Nah, setelah terjadi transfer elektron, pada panjang gelombang 680 akan menjadi defisiensi elektron, tetapi dapat cepat dipulihkan berkat elektron dari hasil penguraian air tadi. Nah, setelah itu, mereka bergerak lagi ke rantai transport elektron yang membawa mereka melewati peopitin, plastokoinon, kompleks sitokrom B6F, plastosianin, dan akhirnya sampai di fotosistem 1, tepatnya pada panjang gelombang 700. Nah, perjalanan elektron ini disebut dengan skema Z. Sepanjang perjalanan di rantai transport, dua elektron tersebut akan mengeluarkan energi untuk reaksi sintesis chemiosmotik ATP, yang kemudian akan menghasilkan ATP. Sesampainya di fotosistem 1, dua elektron ini akan mendapat pasokan tenaga yang cukup besar dari cahaya matahari. Kemudian elektron ini akan bergerak ke molekul akseptor, perodoksin, dan akhirnya sampai di ujung rantai transport, di mana dua elektron tersebut telah ditunggu oleh NADP+ dan H+ yang berasal dari penguraian air. Dengan bantuan suatu enzim bernama ferredoksin NADP reduktase, disingkat FNR, NADP+, H+, dan elektron tersebut akan menjalani suatu reaksi. Nah, NADPH sebagai hasil reaksi ini akan digunakan dalam reaksi Kelvin-Benson atau reaksi gelap yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi di sini ada pembeda fotofosforilasi siklik dan juga fotofosforilasi non-siklik. Jadi untuk pembedanya, yang pertama jenis fotosistemnya. Kalau fotofosforilasi siklik, dia berada di fotosistem 1,
Sedangkan fosforilasis non-siklik dia akan fotosistem 1 dan juga fotosistem 2. Produk yang dihasilkan juga berbeda. Fosforilasis siklik itu akan menghasilkan ATP, dan sedangkan fotofosforilasi non-siklik dia akan menghasilkan NADPH, ATP, dan juga oksigen. Untuk fotolisis airnya itu pada siklik itu tidak terjadi, tapi pada non-siklik itu akan terjadi. Untuk proses siklik, dia itu dari elektron dari panjang gelombang 700 melalui sistem transport dan kembali lagi ke panjang gelombang 700. Sedangkan non-siklik dari elektron P680 melalui sistem transport menuju ke P700 dan tidak kembali lagi ke P680. Kita next. Di sini kita masuk ke reaksi gelap. Jadi, setelah melalui reaksi terang tadi, kita akan fotosintesis itu akan kemudian ke siklus Kelvin untuk mengubah CO2 menjadi glukosa. Sebelum kita masuk ke tahapannya, kita harus mengetahui dulu, apa sih reaksi gelap? Jadi, reaksi gelap itu disebut juga sebagai reaksi pengikatan karbon. Reaksi ini merupakan proses yang tidak bergantung pada cahaya, di mana molekul gula terbentuk dari karbon dioksida dan molekul air. Reaksi gelap terjadi di stroma kloroplas, tempat mereka memanfaatkan produk reaksi terang. Nah, tumbuhan ini menangkap karbon dioksida dari atmosfer melalui stomata dan melanjutkan ke siklus Kelvin. Dalam siklus Kelvin, ATP dan NADPH yang terbentuk selama reaksi terang mendorong reaksi dan mengubah 6 molekul karbon dioksida menjadi satu molekul gula, yaitu glukosa. Nah, di mana tempat terjadinya reaksi gelap? Nah, jadi reaksi gelap ini terjadi di stroma kloroplas. Reaksi gelap merupakan bagian dari proses fotosintesis yang tidak memerlukan cahaya, tapi membutuhkan karbon dioksida. Reaksi gelap ini terjadi setelah reaksi terang selesai karena energi yang digunakan berasal dari reaksi terang. Hasil dari reaksi gelap yaitu glukosa atau karbon sederhana. Reaksi gelap ini juga terdiri dari 3 tahapan, fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Nah, reaksi ini ditemukan oleh Melvin Calvin dan Andre Benson karena itu reaksi ini juga disebut Calvin-Benson. Nah, seperti yang dilihat tadi, ini merupakan foto dari Melvin. Jadi, untuk reaksi gelap ini, Melvin Calvin ini dan rekan-rekannya pada akhir tahun 1940-an, mereka menjelaskan mengenai tahapan-tahapan dari reaksi gelap. Oleh karena itu, siklus ini disebut juga siklus Kelvin atau Kelvin-Benson. Nah, siklus Kelvin dalam stroma ini menggunakan CO2, ATP, dan NADPH untuk membuat karbohidrat seperti gula. Nah, CO2, ATP dan NADPH ini berasal dari reaksi terang, kemudian akan diproses di siklus Kelvin untuk menghasilkan glukosa yang akan disimpan di produk akhir seperti buahan, seperti di buah, di pati, ataupun di tempat-tempat penyimpanan glukosa. Nah, mekanisme reaksi gelap. Untuk mekanisme reaksi gelap, seperti yang kita bicarakan tadi, ada fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Jadi, kita masuk ke pembahasan fiksasi. Nah, fiksasi karbon ini merupakan tahapan pertama. Pada tahap ini akan terjadi penangkapan CO2 dari udara bebas, kemudian akan terjadi penyatuan CO2 dengan ribulose bifosfat oleh enzim Robisco. Nah, hasil pengikatan ini berupa 3 molekul dengan 6 karbon yang tidak stabil. Karbon-karbon tersebut akan segera pecah menjadi 2 atau fosfogliserat atau PGA. Selanjutnya, kita ke reduksi senyawa PGA. Nah, reduksi senyawa PGA ini merupakan tahap reduksi senyawa PGA yang berasal dari fiksasi karbon tadi. Nah, fosfat akan diterima PGA dari ATP. Hal itu akan mengakibatkan terbentuknya senyawa 1,13-bifosfogliserat, lalu senyawa 1,3-bifosfogliserat gliserat ini akan direduksi oleh NADPH menjadi senyawa fosfogliseraldehid 3P atau PGAL. PGAL ini akan terbentuk
digunakan sebagai bahan baku glukosa dan pembentukan RUBP pada tahapan selanjutnya. Nah, pada tahapan selanjutnya ini yaitu regenerasi. Nah, di mana hasil dari reduksi senyawa PGA tadi, yaitu 5 molekul gliseraldehid 3P, akan diregenerasikan menjadi 3 molekul RUBP sebagai reseptor CO2 dengan mengkonsumsi 3 ATP. Nah, molekul gula ini akan terbentuk digunakan untuk berbagai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dan juga maupun pertahanan pada pertahanan untuk tumbuhan tersebut. Nah, sedangkan untuk glukosanya itu biasanya disimpan dalam bentuk pati pada kloroplas, ubi, biji, dan juga buah. Nah, di sini merupakan siklus Kelvin dari fiksasi karbon, 3 fosfogliserat, kemudian diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat, yang masuk selanjutnya ke reduksi, selanjutnya masuk ke tahapan regenerasi menjadi RUBP. Nah, reaksi gelap ini juga disebut siklus karena reaksi ini terus berlangsung berjalan, berputar-putar, dan kembali menjadi molekul asalnya. Jadi, setelah karbon fiksasi, dia ke reduksi, ke regenerasi, dan diubah menjadi RUBP, kemudian akan kembali lagi ke fase 1, yaitu karbon fiksasi. Nah, next. Di sini ada perbedaan reaksi terang dan juga reaksi gelap. Nah, reaksi terang dan reaksi gelap ini kita bisa bedakan dari tempatnya. Pada reaksi terang, tempat terjadinya itu di grana atau tumpukan tilakoid pada kloroplas, sedangkan reaksi gelap itu berada di stroma. Untuk sumber energinya, untuk reaksi terang itu pada cahaya matahari dan H2O. Untuk reaksi gelap itu sumber energinya dari ATP dan NADPH dari reaksi terang. Untuk proses terjadinya, proses terjadi reaksi terang ini di eksitasi elektron, fotolisis air, fotofosforilasi siklik, fotofosforilasi non-siklik. Untuk proses terjadi dari reaksi gelap, ini ada fiksasi karbon, reduksi PGL, dan regenerasi PGAL. Untuk produk yang dihasilkan dari reaksi terang itu ada ATP, NADPH, dan juga oksigen. Sedangkan produk yang dihasilkan oleh reaksi gelap itu karbohidrat sederhana atau glukosa. Jadi, kesimpulan dari presentasi ini yaitu reaksi terang merupakan tahapan awal fotosintesis yang memerlukan cahaya matahari untuk menghasilkan ATP. Nah, NADPH dan oksigen, proses ini terjadi di membran tilakoid kloroplas dan di mana energi cahaya matahari ini diubah menjadi energi kimia. Sementara itu, reaksi gelap atau siklus Kelvin itu tidak memerlukan cahaya matahari dan akan terjadi di stroma kloroplas setelah terjadinya reaksi terang. Nah, reaksi gelap ini menggunakan ATP dan NADPH dari reaksi terang untuk mengubah karbon dioksida menjadi glukosa melalui 3 tahapan, yaitu fiksasi karbon, reduksi, dan regenerasi. Dengan demikian, reaksi gelap dan terang bekerja sama untuk menghasilkan karbohidrat dan oksigen yang penting bagi kehidupan di bumi. Kedua reaksi ini saling berkaitan dan bekerja sama untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Baik, itulah presentasi dari saya. Kekurangannya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.